Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Boleh dong lihat kiri dan kanan terus senyum bilang shalom. Selamat datang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan di rumah Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah. Kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Kita berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan menjadikan segala yang baik dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Saya meminta dengan hormat Bapak dan Ibu boleh silent handphonenya. Supaya hari ini 2 jam aja kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Sehingga ketika pulang dari tempat ini kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Yang sudah dipulihkan, yang sudah disembuhkan, yang sudah diberikan kekuatan yang baru. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kalau kami mengingat segala yang baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami, kami sangat bersyukur karena kami dikasihi oleh Engkau Tuhan. Kami umat-Mu yang sudah Kau tebus, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Kau sudah mati buat kami, untuk keselamatan kami, untuk kesembuhan kami, supaya kami yang seharusnya mati dan binasa oleh karena kejahatan kami. Tapi karena anugerah-Mu Tuhan, kami menjadi orang-orang yang sudah dipulihkan, sudah disembuhkan, sudah diberkati. Sebab itu siang hari, pagi hari ini Tuhan, kami mau datang Tuhan menaikkan pujian dan penyembahan kami yang terbaik buat Engkau oh Yesus. Buat Engkau Raja kami, buat Engkau Tuhan kami, buat Engkau penyelamat kami. Biarlah hari ini Tuhan nama-Mu ditinggikan, dimuliakan, dimasyurkan. Biarlah dari tempat ini, dari seluruh anak-anak-Mu yang datang pagi hari ini, kami membawa persembahan kami yang terbaik. Lewat pujian dan penyembahan kami, sikap hati kami yang terbaik yang kami bawa kepadamu Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami oleh darah-Mu, supaya kami boleh masuk ke dalam ruang maha kudus-Mu, menikmati Engkau, memandang wajah-Mu. Pulang dari tempat ini kami menjadi orang-orang yang sudah diubahkan oleh Engkau. Biarlah sepanjang ibadah ini nama-Mu ditinggikan Tuhan. Dari tempat ini, dari umat-Mu, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Hormat dan muliakan Dia. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, mulia, sembah, sembah Raja mulia hanya bagi Yesus. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa.
dipuji, Kau dihormati Tuhan atas setiap umat-Mu di tempat ini. Mulia, mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umat-Nya. Dari surga datang untuk segenap umat-Nya. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya, hanya namamu Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja. Mari kita sembah Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, Kau mulia, agung kerajaannya. Dari surga, dari surga datang untuk sedang. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan bersama-sama. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya, hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Dipuji, ditinggikan, dipuji, haleluya. Oh, namanya Yesus. Kami muliakan dan hormati Engkau. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Dipuji, ditinggikan, dipuji. Mari angkat kedua tangan kita. Biarlah segala hormat kemuliaan bagi Raja kita Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan. Jadi Raja, Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan. Jadi Raja, kami percaya Yesus, Dia telah mati, dibangkitkan. Jadi Raja, mari sembah dan muliakan Yesus. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, kami percayakan kematian-Mu, kami percayakan kebangkitan-Mu, kami percaya Kau naik ke surga, kami percaya Tuhan karya-Mu. Karya-Mu sungguh luar biasa. Sebab itu Engkau layak Tuhan ditinggikan, sebab itu Engkau layak
Yesus Engkaulah Raja, Yesus Engkaulah Tuhan, Yesus Engkaulah Allah. Haleluya. Sikiara barabaya sandara latakana mayasi, tiara rara, uyara latakana mayase, uyara labaya namoya sikiara labaya namo, uyara labaya labaya namoya se, uyara labaya sikiara labaya namo. Kami sembah Tuhan, kami muliakan namamu Yesus, kami masyarkan namamu, Engkau Yesus dimuliakan, Engkau Yesus Raja mulia, Engkau Yesus Raja mulia, Kau layak ditinggikan, Kau layak Tuhan, Kau layak ditinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau bertahta di atas pujian penyembahan umat-Mu Tuhan. Sigada bada 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 bayara baba 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 ya sigada bada 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 uyara bada 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 pujian sembah kami yang terbaik buat Engkau Yesus. Haleluya, Kau mulia, Engkau ajaib, Kau bertahta di atas pujian umat-Mu Tuhan. Haleluya, ya sungguh indah, panggil namanya. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia mencintai engkau dan aku. Dia cinta, Dia Tuhan yang mulia, mau mengasihi setiap kita yang berdosa, bahkan mengampuni kita ketika kita masih berdosa. Oh Tuhan, berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sekali lagi katakan, Dia sungguh indah, Dia sungguh indah. Mari nikmati kebaikannya, mari nikmati kasih-Nya yang memulihkan engkau dan aku. Dia ajaib, Dia mulia, Dia aku dikasihi, kita dikasihi. Dia cinta dan ampuniku, bahkan Dia sudah mati bagi kita. Amin. Untuk selamatkanku. Mari bersama-sama sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, sambut Dia dengan segala keindahannya, sambut Dia dengan cinta pagi hari ini.
pujian dan kuasa. Yesus Raja bagi yang mulia. Kami angkat tangan kami Tuhan. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai, tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Dia sungguh indah. Panggil nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta daku, dia cinta daku. Oh, amin, amin Tuhan. Dan ampun, setiap kita menerima pengampunan, kasih dan setia Tuhan. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus, beri Dia puji dan hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus bagi yang mulia, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari jemaat JKIBPCC katakan, sambut, sambutlah Yesus. Tinggi. Haleluya, haleluya. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja bagi yang mulia, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Jemaat Tuhan saja katakan, sambutlah, tinggikan Dia. Beri Dia hormat dan pujian. Beri Dia hormat. Disenangkanlah Engkau Tuhan lewat pujian kami umat-Mu yang Kau sayangi dan cintai. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku sembah. Haleluya. Sekali lagi mari Bapak Ibu katakan, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Haleluya. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Dia Yesus bagi setiap kita. Dia Raja bagi setiap kita.
tangan kita tinggi-tinggi. Ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Mari sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Dia, tinggikan Dia, beri Dia puji, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, bagi yang mulia Yesus Tuhan, bagi yang mulia. Haleluya, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku sembah. Haleluya, haleluya, kau ku puja, kau ku cinta, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau layak ditinggikan, dimasyurkan, kekal sampai selama-lamanya. Kerajaanmu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Segala sesuatu akan tergoncangkan, tetapi Engkau dan firman-Mu Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Biarlah setiap yang percaya berkata, haleluya, amin. Semuanya diberkati Tuhan. Sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Karena yang sembuh, kalau berkata, aku sembuh dalam nama Yesus, pasti disembuhkan. Yang berbeban berat berkata, aku diberikan kelegaan. Hari ini juga kita mengalami kelegaan. Yang percaya katakan, haleluya. Sebab tidak ada kuasa lain selain di dalam nama Yesus. Mari bersukacita di rumah Tuhan. Come on, sing. Hey. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Mari masyurkan nama Tuhan. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Semua boleh angkat tangan tinggi. Engkau yang berdiri di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam apa? Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, come on sing. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Come on declare sama-sama. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu. Engkau yang termulia di bumi di surga.
nama Yesus. Boleh lambaikan tangan sambil berkata, siapa yang percaya bahwa hari ini kita adalah orang-orang yang sudah disembuhkan? Katakan haleluya. Come on, sing. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan. Hari ini anak-anak Tuhan, come on declare. Segala kuasa tunduk pada nama. Siapa namanya? Segala Tuhan. Sekali lagi katakan, nama di atas segala nama, namamu, nama yang telah membebaskanku. Come on declare sekali lagi. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus Raja. Come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, engkau yang berkuasa di dalam segala. Katakan, ada kuasa dalam nama. Come on sing. Engkau yang termulia Tuhan, engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkasa. Engkau yang termulia di dalam segala. Katakan ada kuasa. Katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam nama. Katakan sekali lagi, ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, 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 oh. Hahaha. Haleluya, haleluya. Kita beria-ria di dalam hadirat Tuhan, amin. Karena kita percaya di dalam hadirat Tuhan selalu ada kesembuhan, amin. Kita beria-ria karena kita tahu siapa yang kita sembah. Sebab Tuhan kita, dia betapa hebat, betapa dahsyat, betapa mulia. Pekerjaannya dari awal sampai akhir adalah pekerjaan yang luar biasa. Yang percaya katakan haleluya. Berkuasa di mana? Di bumi di surga. Sebab dia bertahta, bertahta dalam kemuliaan. Oh, oh, oh. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita, dia berjaya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita, dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita, Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga. Oh, oh. Bertahta dalam kemuliaan. Oh, oh, oh. Dialah, siapa dia? Ya, namanya berkuasa. Come on. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita, dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita, dia bernama Yesus Raja segala. Siapa namanya? Tuhan Allah kita. Saya melihat di tempat ini wajahnya adalah wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, amin.
Wajah-wajah yang diberkati Tuhan, amin. Kami naikkan pujian syukur kami kepada Engkau Tuhan. Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Jemaat CKI PCC declare. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Yeah. Tuhan Allah kita. Sama-sama katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sama-sama katakan sekali lagi. Come on. Tuhan Allah kita. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Sambil duduk semuanya bilang, Yesusku dahsyat dan hebat. Yesusku dahsyat. Kita gak hanya tahu, tapi kita mengalami bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat. Amin. Berkali-kali Tuhan menolong kita. Dan sampai hari ini Dia terus mengerjakannya. Dia menolong kita dalam kesesakan kita. Tangannya menuntun setiap kita. Sebab itu setiap kita harus berseru kepada Tuhan. Sebab satu-satunya sumber keselamatan, pengharapan, pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akui dengan lidah kami. Dan kami percayai dengan hati kami. Bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Bukan hanya menjadi penolong. Bukan hanya menjadi penyelamat, tapi Engkau yang memimpin hidup kami dari hari ke hari Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada Tuhan, itu semua karena kebaikan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan, nolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Sama-sama nyatakan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sama-sama katakan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Terima kasih Tuhan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Panggil namanya. Yesus, padamu
jemaat Tuhan, saya mengundang bangkit berdiri sama-sama katakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya, Kaulah sumber kuatku. Katakan, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, amin. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhan. Biar setiap kami boleh memuliakan-Mu. Mulut memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya, Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan tertuju padamu. Segenap hidup kami, segenap hati kami Tuhan. Boleh Engkau berkenan apa yang kami rindukan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau melawat kami, setiap umat-Mu, gereja-Mu pada hari ini. Kami terus mau Tuhan belajar, kami terus mau diingatkan, kami terus mau Tuhan menerima nasihat. Engkau memimpin kami sepanjang hidup kami. Kami berserah pada Tuhan kami yang hidup, kami memperhatikan apa yang Engkau mau Tuhan untuk kami kerjakan. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kehendak-Mu, pikiran dan perasaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami boleh memahami Engkau lebih lagi. Apa yang Engkau ajarkan kepada kami Tuhan, kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan, biarlah Roh Kudus boleh memimpin kami. Menuntun langkah hidup kami, supaya hidup kami selalu berkenan padamu dan menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Berkati gereja-Mu, kami percaya Engkau sendiri boleh hadir melawat kami. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan bekerja atas kami semuanya. Memberkati hamba-Mu juga yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuasa, hikmat, akal budi yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus boleh membukakan mata rohani kami. Supaya kami boleh lebih paham dan mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Terpujilah nama Tuhan yang kekal. Kami serahkan ke dalam tangan gereja Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom semuanya. It's
So good to be back, senang banget bisa ada di tempat ini. Berasa di Bali ini jadi nggak sendirian saudara. Ada Pastor Peter, ada keluarga rasanya di Bali ini. Dari pertama kali pindah ke Bali dikenalin sama Pastor Peter. Jadi berasa kayak saya berjuang bersama-sama di sini, ada yang menopang dan mendukung saya saudara. Jadi saya senang banget ada di tempat ini. Dan masih dalam konteks bulan Paskah, mengucapkan selamat Paskah dulu buat saudara semuanya. Saya punya satu pantun buat saudara semuanya. Tolong dibantu ya. Bunga lili putih merekah, tumbuh indah di taman kota. Nah, selamat merayakan Hari Paskah. Semoga sukacita menyertai kita semua. Saudara, hari ini masih dalam tema Paskah, masih dalam tema kebangkitan Tuhan Yesus dan menerima berkat Paskah buat setiap kita. Judulnya Over, The Passover atau Paskah. Saudara, ada satu berkat Paskah yang saya rindu untuk setiap kita terima pagi hari ini. Boleh kita buka terlebih dahulu dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, kita baca sama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, salah satu berkat Paskah yang sangat luar biasa adalah saat Yesus mati di atas kayu salib dan Yesus bangkit di hari yang ketiga. Yesus memberikan buat setiap kita, untuk setiap kita menjadi yang namanya ciptaan baru. Dan inilah sebuah berkat Paskah yang saya rindu setiap kita terima. Tapi hari ini saya mau ajak kita kupas terlebih dahulu dari Paskah itu sebenarnya apa sih? Paskah di awal mulai terjadinya saat dalam perjanjian lama. Terjadi di mana saat hari itu bangsa Israel masuk dalam perbudakan di bangsa Mesir. Dan saudara tahu ceritanya saat hari itu Musa dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan. Dan saat bangsa Israel keluar dari perbudakan, Tuhan memberikan tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, sampai tulah ke-10. Hari itu Musa Tuhan perintahkan, Tuhan utus untuk menghadap Firaun. Tuhan yang utus Musa untuk menghadap Firaun, Tuhan juga yang mengeraskan hati Firaun untuk tidak membebaskan bangsa Israel. Itu lucunya Tuhan, itu isengnya Tuhan saudara. Itu serunya jalan sama Tuhan dan kadang juga anehnya jalan sama Tuhan. Tapi hari itu Musa disuruh pergi ke Firaun, menghadap Firaun. Tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, sampai tulah ke-10. Nah hari itu saudara tulah ke-10 atau yang adalah tulah anak-anak sulung yang meninggal. Hari itu Tuhan berkata, boleh kita buka dulu firman Tuhan dalam Keluaran 12 ayat 13 sampai 14. Keluaran 12 ayat 13 sampai 14. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu, yaitu hari Paskah. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Jadi saudara, Paskah itu sebenarnya pertama kali terjadi. Itu saat hari itu, saat tulah anak sulung itu lewat. Dan Tuhan berkata, nanti malam akan ada tulah ke-10 lewat. Semua orang Israel oleskan darah pada ambang pintu rumah masing-masing. Dan saat darah itu dioles, ditulis dalam bentuk T dioles. Dan saat malam itu Tuhan lewat, saat tulah itu lewat. Saat mereka melihat di depan pintu ada ambang darah T, tulah itu tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Tapi tulah itu akan pass over. Makanya disebut sebagai hari raya Passover. Atau akan terlewati, akan dilewati. Itulah awal mula adanya yang namanya Paskah. Dan saudara, di hari itu malam, just in one night, bangsa Israel bebas dari yang namanya perbudakan. Just in one night. Bangsa Israel bergumul untuk bisa keluar dari perbudakan. Tuhan berkata, tunggu waktunya. And in one night, the Passover night, itulah malam
Passover. Dan luar biasanya Tuhan, sekian ribu tahun kemudian terjadilah Tuhan naik ke atas kayu salib. Tuhan mati di atas kayu salib, tepat bangkit di minggu perayaan Passover. Hebatnya Tuhan, rekayasa Tuhan itu begitu sempurna. Saudara, siapa yang bisa menepati tepat banget? Tuhan bisa pilih hari lain, Tuhan bisa tepat mati, bangkit di hari yang ketiga. Dan bangkit tepat di momen Passover. Dulu darah hewan yang menyelamatkan saat tulah lewat. Hari ini darah Yesus di atas kayu salib yang menyelamatkan saat ada kutuk atau apapun yang seharusnya menjadi bagian kita. But it will pass over. Karena ada darah Yesus buat setiap kita. Amin saudara. Karena ada darah Yesus. Itulah momen Passover. Itulah sejarahnya bagaimana yang namanya sebuah Paskah. Itu terjadi di perjanjian lama. Dan terulang lagi dengan versi yang sempurnanya. Makanya firman Tuhan berkata tidak ada apapun di bawah langit ini, di bawah kolong langit ini yang baru. Kenapa? Dalam bahasa Inggrisnya tertulis, history will repeat itself. Sejarah itu akan mengulang dirinya sendiri. Makanya kenapa dalam perjanjian lama ada sangat banyak yang kemudian sepertinya adalah sebuah miniatur atau blueprint dari penebusan Yesus di atas kayu salib. Salah satunya adalah Passover itu terulang dan terulang lagi saat Yesus naik ke atas kayu salib. Salah satunya juga saat Abraham mempersembahkan Ishak. Konsep itulah yang Tuhan pakai untuk saat Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal buat setiap umat manusia. History will repeat itself. Makanya kenapa kita perlu baca Alkitab saudara? Karena konsepnya biasanya sama. Dan apa yang kita hadapi, apa yang kita lalui, semua jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Semua jawaban dari persoalan kita ada dalam firman Tuhan. Konteksnya berbeda, tapi jawabannya semua ada di dalam firman Tuhan. Nah yang menarik saudara, hanya perlu waktu singkat atau one night untuk mengeluarkan Israel dari Mesir. Tapi perlu 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari bangsa Israel. Cuma one night, just in one night. Bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Buat Tuhan semudah membalikan telapak tangan. Just in one night. Just one click away. Passover, selesai. Bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Tapi butuh 40 tahun untuk Mesir dikeluarkan dari hati Israel. Saudara, kadang orang berpikir, kenapa sih bangsa Israel harus muter-muter 40 tahun di padang gurun? Saudara tahu gak sih di tanah perjanjian itu lebih sulit buat bangsa Israel daripada di padang gurun. Kalau misalnya hari itu bangsa Israel mentalnya belum siap, mentalnya masih perbudakan saudara. Di bangsa Israel begitu mereka masuk tanah perjanjian jadi lemper saudara. Kenapa? Di padang gurun mereka tinggal terima mana, tinggal angkat tangan. Mana turun dari langit. Mereka tinggal ngikutin tiang awan, tiang api, dimanjain luar biasa sama Tuhan. Mereka tinggal ikutin tiang awan berhenti, mereka berhenti. Tiang api jalan, mereka jalan. Tiang api berhenti, mereka berhenti. Mau makan, tinggal lihat ke langit, mana turun dari langit dan mereka terima selesai. Di tanah perjanjian gak ada itu mana lagi. Tanah perjanjian mereka harus bercocok tanam. Mereka harus berperang, mereka harus menghadapi Yeriko, mereka harus menghadapi peperangan demi peperangan. Lihat Kaleb, saat hari itu Kaleb berkata, Yosua aku mau dong Hebron, pegunungan Hebron. Yosua bilang ambil. Tapi saat diberikan gak dengan cuma-cuma nih ambil. Ambil bala tentara, perang, jajah sana, itu adalah bagianmu. Itu tanah perjanjian. Kadang kita pikir kenapa ya Tuhan aku terus ada di padang gurun, Tuhan cuma berkata belum siap, mentalmu belum siap. Karena tahukah engkau di tanah perjanjian itu bukan tempat leha-leha. Di tanah perjanjian itu bukan tempat manjalita coy, bukan. Di tanah perjanjian itu tempat kita berperang. Tempat iman kita, otot iman kita sudah harus jadi kuat. Tempat
di mana kita sudah harus berhadapan real dengan yang namanya kehidupan, dengan yang namanya peperangan. Dan tempat di mana semua teori firman Tuhan sudah harus jadi praktek dalam hidup kita. Itulah tempat padang gurun menjadi tanah perjanjian. Dan kadang, kenapa? Kadang kita perlu learn it the hard way. Saudara, Tuhan mau kita jadi ciptaan baru, yes. Tapi tahukah engkau firman Tuhan berkata dalam Matius 26 ayat 41. Di endingnya aja, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tuhan mau kita jadi ciptaan baru. Jaminannya, tiketnya sudah ada, saudara. Tiketnya untuk kita jadi ciptaan baru sudah ada. Just one click away. Tuhan berkata, kalau engkau terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, one click away. Aku berikan kau tiket menjadi ciptaan baru. Tapi yang di dalam ini loh, daging itu lemah. Makanya kadang Tuhan perlu proses kita. Makanya kenapa bangsa Israel perlu diproses sampai 40 tahun. Karena dagingnya lemah. Dan kadang Tuhan izinkan kita melewati yang namanya learning the hard way. Tapi saya mau bilang hari ini, the hard way is the finest school for the soul. The hard way itu adalah sekolah paling luar biasa, paling hebat, paling bagus untuk jiwa kita. It is where the theory of faith transforms into a real spiritual muscle. Saudara, the hard way itu memang sulit. Bangsa Israel learning the hard way. Mereka belajar dengan cara yang sulit. Lewatin padang gurun 40 tahun. Diperbudak terlebih dahulu. Begitu masuk tanah perjanjian juga bukan tempat nyantai. Itu tempat mereka berperang. They learning the hard way. But the hard way is the finest school for the soul. Itu sekolah paling bagus untuk jiwa kita. Dan kadang Tuhan izinkan kita lewati jalan yang sulit. Tuhan izinkan kita lewati jalan yang gak mudah. Tapi sekali lagi karena Tuhan tahu yang di dalam ini loh masih perlu untuk dibentuk. Yang di dalam ini loh masih perlu untuk dibentuk lagi. Bahkan kadang harus diremukin lagi, dihancurin lagi, dibentuk ulang. Sampai jadi seperti yang Tuhan mau. Sampai jadi ciptaan baru. Baik itu secara rohani, jiwani, dan jasmani. Jadi sebuah ciptaan baru di hadapan Tuhan. Saudara, banyak orang gak mau untuk learning the hard way. Kemarin saya lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Kemudian ada yang tanya gini, kenapa sih aku harus, Pastor kenapa sih aku harus learning it the hard way? Kenapa aku Tuhan gak kasih aku learning it the soft way aja lah. Gak perlulah dengan cara yang keras-keras seperti ini. Saya bilang justru Tuhan tahu kita gak bisa dididik lewat cara yang lembek. Tuhan tahu jiwa kita ini terlalu keras. Hati kita ini terlalu keras. Dan Tuhan berkata aku harus izinkan engkau dan aku harus proses engkau. Learning it the hard way. Nah, saudara sekali lagi Paskah menjadikan kita ciptaan baru. Tapi Tuhan tetap perlu proses yang di dalam. Paskah gak kemudian semena-mena. Kita punya seperti kartu akses eksklusif. Yang kemudian kita bisa lakukan apapun semena-mena kita. Tuhan mau proses yang di dalam. Saudara saya mau ajak kita belajar dari seorang tokoh. Yang jarang diangkat oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Saya lagi suka banget sama tokoh ini. Karena pertama gak mainstream, saya biasanya saudara kalau khotbah saya akan selalu cari tokoh atau siapapun yang gak mainstream saudara. Kalau Daud, kalau Musa itu kan udah mainstream. Tapi saya angkat tokoh yang tidak mainstream, yang saya lagi seneng banget sama tokoh ini. Namanya adalah Hagar. Saudara, Hagar ini bukan orang yang disukai sama banyak orang. Pernah ketemu orang namanya Hagar? Hagar, gar. Nggak ada rasanya. Pernah ketemu orang namanya Sarah? Banyak. Pernah ketemu orang namanya Rahel? Banyak. Kalau belum saya kenalin nama saya Rahel. Pernah ketemu orang namanya Deborah? Banyak. Banyak yang namanya bagus-bagus tapi
Hagar ini gak ada. Kenapa? Dipandang orang antagonis, betul? Betul. Ini kayak tokoh antagonis saudara di Alkitab saudara. Dia kayak tokoh antagonis bahkan sampai sekarang masih disalah-salahin sama orang Kristen. Gara-gara Hagar ya. Jadi masalahnya sampai hari ini. Gara-gara Hagar melahirkan Ismail, masalahnya sampai hari ini yang jadi masalah terutama buat kita di Indonesia. Wah jadi masalah ini buat kita nih. Kita salah-salahin terus. Padahal saudara kalau kita belajar kisah tentang Hagar, itu gak salah apa-apa saudara. Bayangin ya dia ini cuma hamba, dia ini cuma budak. Gak minta juga buat nikah sama Abraham. Sama Sarai diambil buat nikah sama Abraham. Nih kamu jadi istrinya Abraham ya, kamu harus melahirkan anak dari Abraham ya. Karena kata Tuhan Abraham ini akan punya keturunan. Dan keturunannya ini akan jadi sangat banyak. Si Sarah ini sok pinter. Dia bilang kan yang Tuhan bilang Abraham. Belum tentu istrinya saya. Sotoy saudara, kadang kita ini sotoy. Kadang kita ini sok pinter sama Tuhan. Sok-sokan kritis. Sok-sokan punya analisa yang paling hebat. Oh kan katanya Abraham yang akan punya anak. Bukan dari saya mungkin. Ya udahlah kasih Hagar aja lah. Dan dikasihlah Hagar. Yang minta dikasih Hagar siapa? Sarai. Dia hamil, Hagarnya hamil. Sarai gak suka. Ditindas sama Sarai. Yang nindas siapa? Sarai juga. Hagar salah apa? Gak salah apa-apa saudara. Dia ini cuma korban. Tapi sampai sekarang dia dianggap antagonis saudara. Kita baca dulu firman Tuhan sama-sama ayatnya di Kejadian 16 ayat 6. Kejadian 16 ayat 6. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Ditindas saudara. Next ayat yang ke-7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu air di padang gurun yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Ayat berikutnya. Katanya Hagar hamba Sarai. Dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Ayat ke-9. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ayat yang ke-10 lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat engkau sangat banyak keturunanmu. Sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya dibelain sama Tuhan nih. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan namanya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Saudara luar biasa. Hagar ini ditindas, dia kabur. Dia kabur di tengah jalan, dia ketemu Tuhan, dia ketemu malaikat Tuhan yang menyampaikan pesan Tuhan. Dan dibelain sama Tuhan. Dibelain, nanti anakmu akan jadi bangsa yang besar. Nanti engkau akan jadi luar biasa. Tapi yang menarik saudara, sebelum dibelain, apa yang Tuhan katakan? Tadi di ayatnya yang ke-8. Katanya Hagar hamba Sarai. Saudara bayangin ya, saudara datang konsultasi atau datang berharap dibela oleh seorang hamba Tuhan atau siapapun yang mungkin kelihatan. Dan kemudian saudara berharap dibela curhat nih, wah udah air mata jadi air ingus jadi air mata udah kecampur semuanya. Saudara dengan kepahitan, dengan luka, dengan tertindas dan memang saudara tidak salah. Kayak Hagar juga gak salah. Dan saat saudara cerita, justru yang saudara ceritain ini bukannya membela saudara. Mempertegas bahwa saudara adalah hamba Sarai. Saudara itu kalau kata lagu berkata sakitnya tuh di sini saudara. Saya ngebayangin Hagar hari itu mungkin dia keselnya minta ampun. Saya kalau jadi Hagar, saya kesel saudara. Saya bilang ya saya tahu saya hamba Sarai. Dan saya udah kabur tapi saya sudah bukan hamba Sarai lagi. Dan kenapa harus dipertegas? Ibaratnya itu kayak pakai pisau jelek, strike langsung to the point. Tapi sekali lagi hari itu bahkan Tuhan berkata hai Hagar, dipanggilnya sebagai hai Hagar hamba Sarai. Kalau saya jadi Hagar saya akan berharap panggil aku hai Hagar anakku. Atau mungkin dibelain hai Hagar yang lebih baik daripada Sarai. Wah itu mantap luar biasa. Atau mungkin hai
Hagar yang tertindas oleh si jahat Sarai. Pengennya kan gitu saudara. Tapi dipanggil hai Hagar, hamba Sarai. Dan bukan hanya itu, di ayat berikutnya, lalu malaikat Tuhan kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Udah bukan cuma dipertegas, disuruh balik, disuruh memberikan diri, ditindas lagi saudara. Tapi di situ saya belajar saudara, Tuhan adalah pembela kita. Yes, tapi Tuhan tidak mengentertain ego dan perasaan kita. Ini good news sekaligus bad news. Tuhan adalah pembela kita, yes. Tapi Tuhan tidak mengentertain ego dan perasaan kita. Banyak orang berharap Tuhan membela kita. Kalau ada orang yang menyakiti kita, ngecewain kita, nipu kita. Sebisa mungkin Tuhan. Besok dia naik motor, ditabrak tronton, masuk ke dalam got. Nyemplung ke dalam got, kelindes motor lagi, digigit anjing, besoknya mati rabies. Kalau bisa seperti itu saudara. Kita lebih jahat daripada setan. Tapi saudara, Tuhan gak seperti itu. Tuhan bilang, kembali dan biarkan dirimu ditindas sekali lagi. Kenapa? Karena Tuhan tahu, Tuhan membela Hagar. Tuhan menyiapkan sesuatu yang lebih besar buat Hagar. Tapi Tuhan tidak mengentertain ego dan perasaan Hagar. Kenapa Tuhan harus suruh Hagar kembali ke sana? Karena Tuhan tidak mau Hagar prematur dalam prosesnya. Tuhan gak mau Hagar prematur dalam proses yang sedang terjadi dalam hidup Hagar. Tuhan mau Hagar tidak mensabotase proses Tuhan. Saudara, waktu saya hamil, saya ini kan badannya kecil ya saudara. Jadi kalau hamil udah 7 bulan, itu udah sesek minta ampun. Udah rasanya pengen cepet-cepet brojol saudara. Rasanya pengen cepet-cepet lahir karena udah sesek, tiduran udah sesek, asam lambung naik. Kalau tidur udah setengah duduk, makin besar lagi, 8 bulan, masuk 8 bulan udah pengen cepet-cepet lahir. Tapi demi cinta saya sama anak saya, demi cinta saya sama janin di dalam kandungan saya berkata saya tahanin. Bukan hanya survive bahkan, saya tetap usahain makan yang banyak. Meskipun nanti jadi semakin besar, saya usahain makan yang bernutrisi. Kenapa? Supaya anak saya mateng di dalam kandungan. Supaya anak saya gak lahir prematur. Kadang kita bilang tuh Anda sesek banget. Rasanya ini proses sudah terlalu menyesakan. Good. Berarti sudah hampir matang saudara. Semakin sesek, semakin sudah rasanya gak kuat. Tahanin dan bahkan lakukan yang terbaik. Karena berarti sudah hampir matang. Tapi jangan sabotase proses Tuhan. Jangan kita yang mensabotase. Kenapa hari itu Tuhan berkata balik lagi? Karena hari itu yang memutuskan untuk pergi adalah Hagar. Singkat cerita Hagar kembali lagi. Dan kedua kalinya Hagar juga pergi dari rumah itu tapi tidak diusir. Tapi tidak pergi sendiri. Dia diusir sama Sarai. Tuhan berkata, dan it is finished. Karena kamu yang diusir, selesai. Bukan kamu yang mensabotase sendiri prosesmu sendiri. Sarai yang ngusir. Tuhan berkata, good, matang, selesai prosesnya. Kadang kita mau sabotase proses Tuhan. Kadang kita mau sabotase proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jangan pakai tangan kita saudara. Biarkan waktu Tuhan yang membuat semua yang sedang kita kandung itu terlahir di waktu yang tepat. Semua yang sedang kita rangi itu, semua yang begitu menyesakan itu, biarkan waktu Tuhan yang membuat itu lahir di waktu yang tepat. Bangsa Israel berkata, kenapa harus 40 tahun? Tuhan yang tahu hitungannya yang terbaik. Bangsa Israel berkata, kenapa gak cuma 20 tahun? Tuhan yang lebih tahu hitungannya yang terbaik. Tapi sekali lagi, dia Tuhan adalah pembela kita. Tapi dia tidak akan mengentertain ego dan perasaan kita. Kita pengennya dielus-elus. Kita pengennya disayang-sayang. Kita pengennya Tuhan balasinlah ke orang yang nyakitin kita. Kita gak salah loh. Di mata kita gak salah. Tapi kan Tuhan punya perhitungannya sendiri. Mungkin bisa jadi kita salah meskipun sedikit aja kesalahan. Sebenarnya Hagar ada gak kesalahan? Bisa jadi ada. Chance kesalahannya Hagar di mana? Di awal waktu
Hagar tahu Hagar hamil, Sarai bilang, Hagar memandangku dengan mata rendah. Jadi hari itu kemungkinan bisa jadi Hagar itu memandang rendah Sarai, bisa jadi. Tapi kenapa nggak mutlak? Karena bisa jadi itu juga karena insecure-nya Sarai. Sarai insecure banget. Sarai itu insecure banget, dia dikit-dikit denger janji Tuhan, kata nggak mungkin lah. Insecure-nya minta ampun. Detik Hagar hamil, no wonder dia merasa direndahkan. Namanya orang insecure. Saudara tahu orang yang namanya insecure? Di lirik aja udah kayak, ih dia nyakitin aku ya. Tahu orang insecure? Baru juga cuma kayak, kok bajunya longgar ya? Kamu ngomongin aku gendutan ya? Insecure saudara. Namanya juga orang insecure. Tapi saudara, saya juga ada insecure saudara. Saya gini-gini, pede-pede gini, saya juga masih insecure saudara. Saya kemarin main pedal saudara. Wah main pedal. Sama orang-orang gak kenal saudara main pedal. Saya dikira anak SMA saudara, saya sebel banget. Saya tersinggung minta ampun, serius saudara. Saya tersinggung, masa saya dikira anak SMA, saya bilang saya sudah punya anak. Saya bilang gitu, kaget, udah punya anak. Keluar dari mana? Dari hidung katanya gitu saudara. Saya bilang saya udah punya anak, kecil-kecil gini, kurus-kurus begini, saya udah punya anak. Saya berjuang biar kelihatan lebih tua saudara, tapi sulit sekali untuk saya saudara. Tapi semua orang punya insecure-nya masing-masing. Tapi sekali lagi hari itu Hagar, dia hampir aja mensabotase proses Tuhan. Tapi puji Tuhannya, syukurnya hari itu Tuhan datangi Hagar. Dan Tuhan bawa Hagar kembali, masuk lagi. Masuk lagi ke dalam kandungan. Prosesnya belum selesai. Nanti ada waktunya, lahir tepat pada waktunya. Dan saat prosesnya selesai, Hagar mendapatkan berkat yang sangat luar biasa. Loh Ismail tuh diberkati luar biasa loh saudara. Itu kalau bukan karena Hagar sama Abraham, gak kecipratan itu berkatnya Abraham. Itu Hagar kecipratan berkatnya Abraham karena itu anaknya Abraham. Dapat berkatnya sangat luar biasa. Saudara, dan hari itu Kejadian 16 ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan kaulah El Roy. Sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Luar biasa ya, nama El Roy itu tercetus lahir bukan dari seorang raja yang terhormat. Bukan dari imam besar. Nama El Roy bukan lahir dari nabi besar. Nama El Roy lahir dari seorang yang maaf kata dunia berkata udah gak punya harga diri. Cuma istri kedua, mungkin beberapa sebut dia cuma selingkuhan. What can be worse? Apa yang bisa lebih buruk daripada itu? Dibuang pula, ditindas pula. Tapi dialah orang yang Tuhan berikan kehormatan untuk mencetuskan sebuah nama. El Roy, nama Tuhan sendiri. Saudara, sekali lagi, kadang kita perlu learn it the hard way. Kadang Tuhan perlu bawa kita melewati yang namanya the hard way. Jalan yang mungkin sulit. Tapi percayalah di balik itu ada berkat yang ajaib yang menanti kita. Di balik itu bukan hanya berkat, ada pengenalan akan Tuhan yang luar biasa yang menanti kita. Kalau Hagar hari itu gak melewati proses the hard way, gak akan pernah dia berjumpa dengan Allah El Roy. Kalau Hagar hari itu gak pernah mengalami yang namanya jalan yang sulit, gak akan pernah ada nama El Roy keluar dari seorang budak yang jadi istri kedua, yang udah gak punya kehormatan, yang udah gak punya harga diri, but Tuhan tetap tatap dengan mata berharga. Allah El Roy, Tuhan yang memandang, Tuhan yang melihat. Luar biasa saudara. Dan saudara, bukan hanya itu, ada sebuah kisah juga dalam firman Tuhan yang terkoneksi dengan Paskah. Bagaimana Tuhan menatap seseorang dengan sangat dalam. Lukas 22 ayat 61. Bicara tentang tatapan mata Tuhan. Dua kisah fenomenal dalam firman Tuhan tentang tatapan mata Tuhan. Eye contact Tuhan. Yang pertama adalah Hagar. Di mana pertama kali tercetus Allah El Roy. Tapi yang kedua kisah fenomenal yang mengukirkan sejarah tentang eye contact mata Tuhan adalah Lukas 22 ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang siapa? Petrus. Si penakut itu.
Petrus si penyangkal itu, Petrus si pengecut itu, Petrus itu pengecut saudara. Petrus itu penakut. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Saudara, tatapan mata Tuhan luar biasanya tidak mencari orang yang terhormat di atas. Tidak mencari orang yang dalam suksesannya sedang bersorak-sorai. Tidak mencari orang yang dengan gagahnya berkata, wah orang yang hebat. Tapi tatapan mata Tuhan mengejar orang-orang yang terbuang, mengejar orang-orang yang tertindas, bahkan mengejar orang-orang yang berdosa sekalipun. Yang baru melakukan kesalahan yang fatal. Dan yang saya yakin hari itu tatapan matanya bukan tatapan mata yang berkata, tuh kan kamu jatuh lagi. Seperti yang aku bilang no. Saya tahu persis, saya rasa yang tatapan mata Tuhan hari itu sedang berkata, Petrus, it's okay. Aku tahu kamu sudah jatuh, but you can do it. Kamu bisa bangkit lagi. You can bangkit lagi sekali lagi. Dan karena firman Tuhan berkata nanti, Tuhan udah tahu nih, Petrus kamu akan menyangkal aku. Tapi nanti saat kamu sudah insaf, justru dia dikasih tugas. Kuatkanlah saudara-saudaramu yang lain. Kenapa? Karena Tuhan have faith sama Petrus. Tuhan tahu Petrus akan jatuh, but God still have faith dengan Petrus. Kadang kita adalah orang-orang yang memutus iman itu kita sendiri. Kita berkata aku udah jatuh Tuhan, aku udah terlalu jauh. Dan kita sendiri yang menetapkan titik akhir hidup kita. Kita sendiri yang menetapkan tembok untuk datang ke Tuhan. Padahal Tuhan berkata, engkau akan jatuh, but I still have faith. Aku punya iman, aku punya pengharapan. Aku tahu persis engkau akan bangkit lagi. Dan bahkan engkau akan menguatkan saudara-saudaramu yang lain. Engkau akan jadi contoh buat yang lain. Artinya kejatuhan yang justru membawa sebuah bola yang mental semakin naik lagi ke atas. Semakin luar biasa lagi. Puter baliknya, U-turn-nya akan menjadikan titik tolak balik yang akan jauh lebih dahsyat lagi. Karena disitulah tatapan mata Tuhan. Di saat momen Paskah, Yesus sedang diadili, Yesus sedang akan berhadapan dengan salib. Dia sempetin buat menatap Petrus dari jauh. Dan berkata, I know you fail. Aku tahu engkau jatuh. But engkau akan bangkit lagi. I have faith in you. Kadang kita begitu sulit untuk bertobat karena kita punya apa? Rasa bersalah, saudara. Kadang bahkan iblis gunakan rasa bersalah itu untuk membuat kita dituding, untuk membuat kita diintimidasi dan membuat kita nggak berani untuk datang kembali sama Tuhan. Itu bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, kau akan merasa menyesal tapi nggak berhenti hanya sampai sana. Kau akan bertobat dan justru datang kembali kepada Tuhan. Penyesalan, intimidasi iblis akan berkata, kamu sudah salah jauh-jauh dari Tuhan. Tapi pertobatan akan berkata, aku sudah salah, aku harus datang kepada Tuhan. Saudara, hari itu 2 tatapan mata ini. Learning it the hard way. Dan yang kedua, tatapan mata saat momen hampir Yesus naik ke atas kayu salib. Dia sempetin sekian detik. Mungkin dia tunggu ya, mungkin menurut saya Yesus udah ngeliatin dari lama, Petrusnya gak ngeliat-liat. Sampai eye contact jebret dan saat tiba-tiba eye contact mata bertemu dengan mata itulah. Dan Petrus tahu betul dia bukan sedang diintimidasi, dia bukan sedang dituding. Tatapan mata kasih itu gak bisa bohong, berbicara lebih keras daripada tatapan mata tudingan orang-orang. Kadang kita begitu sulit untuk melihat diri kita ini berharga. Kenapa? Karena kita nggak bisa, karena kita gagal melihat tatapan mata Tuhan. Kalau aja kita lihat bagaimana Tuhan begitu menginginkan kita, itu akan memberikan sebuah gambar diri yang utuh dalam hidup kita. Hagar, dia ditindas, dibuang. Menurut saya hari itu Hagar bukan hanya luka dan kepahitan dengan Sarah. Tapi menurut saya mungkin bahkan dia lebih luka sama Abraham bisa jadi. Kenapa? Saudara tahu kan kalau orang yang kita berharap akan membela kita
Nggak taunya malah berpihak sama orang yang menindas kita, sakitnya itu luar biasa, hancurnya itu luar biasa. Bisa jadi kita marah lebih dengan orang yang kita harapkan akan membela kita daripada yang menindas. Karena hari itu dia sedang jadi orang yang udah gak punya where to go, udah gak punya tempat untuk berlindung, udah gak punya tempat untuk dia dibela oleh siapapun. Datanglah Tuhan dengan tatapan mata yang berkata, you are precious. Engkau punya destiny yang besar, engkau punya panggilan yang besar, engkau punya berkat yang ajaib. Don't stop here. Jangan berhenti di sini, terus jalan. Jangan berhenti, jangan menyerah di sini. It's not the time to give up. Bukan saatnya untuk menyerah. Kapan kita berhenti? Saat sudah selesai semuanya. Kapan kita berhenti? Saat kita sudah di surga nanti. Selesai semuanya, boleh istirahat. Saat kita masih di sini, nggak ada waktunya untuk menyerah. Kita ini bukan waktunya untuk kita menyerah. Nggak ada pilihan untuk menyerah. Terus. Learning it the hard way, yes. Tapi Tuhan bersama dengan kita. Learning it the hard way, yes. Tapi itu akan jadi berkat Paskah yang sangat luar biasa. Sampai tadi 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, kita baca sama-sama dengan iman saudara. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada kalanya Tuhan harus tunggu yang namanya ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kenapa Tuhan harus proses Hagar melewati itu? Untuk Hagar meninggalkan hidupnya yang lama. Berjalan bersama dengan Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi. Kenapa Tuhan izinkan Petrus jatuh sampai menyangkal Yesus 3 kali? Untuk Tuhan memperkenalkan sifat sisinya Tuhan yang berkata, aku tetap mengampunimu. Kadang kita harus melewati the hard way. Kenapa? To understand, to know, untuk kita mengenal sisi-sisi Tuhan yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Kenapa Tuhan izinkan kita untuk mengalami yang namanya kekurangan? Untuk kita mengenal Dia adalah Bapa yang bertanggung jawab. Dia adalah Bapa yang menyediakan. Dia adalah Allah Jehovah Jireh. Kenapa kita harus menghadapi masalah kita ditindas? Untuk kita mengenal Dialah Tuhan pembela kita. Kenapa kita harus mengenal yang namanya, kenapa kita harus melewati proses yang namanya ditinggalkan? Untuk kita mengenal Dialah Bapa yang selalu ada bersama dengan kita. Ada banyak hal yang Tuhan mau kenalkan pada setiap kita. Ada pribadinya yang begitu luas, begitu kaya yang mau Tuhan perkenalkan dengan kita. But learning it the hard way seringkali memang tidak menyenangkan. Tapi disitulah kita akan kenal sisi Tuhan yang kita akan berkata, Tuhan thank you, aku lewati proses ini. Kenapa bangsa Israel harus lewat tanah perjanjian? Untuk mereka mengenal ada Bapa yang menyediakan tanpa mereka harus diperbudak di bangsa Mesir. Kenapa mereka harus melewati harus masuk dalam tanah perjanjian? Untuk mereka mengenal seorang Bapa yang mendidik anaknya untuk tidak jadi anak yang gampangan. Saudara, Tuhan memperkenalkan sifat pribadinya buat setiap kita. Makanya ada sangat banyak nama Tuhan, Jehovah Jireh, Allah Tuhan yang menyediakan. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai atau juga yang artinya adalah seperti ibu yang menyusui, yang mengayomi, memberikan kenyamanan buat anaknya. Ada tadi El Roy, ada Jehovah Makades, ada sangat banyak nama-nama Tuhan. Dan seringkali kita cuma kenal satu, oh ya Dia Bapa, yes. Tapi ada banyak sisi yang Tuhan mau kenalkan dengan setiap kita. And learning it the hard way adalah satu-satunya jalan untuk kita kenal Tuhan. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang menyediakan, Dia Bapa yang bertanggung jawab. Amin. Boleh pemusik naik ke atas mimbaran, kita mau nyanyi ku telah mati dan tinggalkan. Saudara, hari ini biar setiap kita menjadi ciptaan baru. Take the ticket. Ambil sebuah janji Tuhan untuk setiap kita menjadi ciptaan baru. Tapi be ready juga
untuk menghadapi prosesnya yang harus kita hadapi. Gak usah iri, semua akan ngadapin the hard way kok. Gak usah takut, dalam the hard way pun Tuhan ada bersama dengan kita. Karena ada satu paket saat kita menghadapi the hard way. Paket komplit. Ada nangisnya ya, ada seseknya ya. Tapi ada paket komplit yang namanya berkat dan pengenalan. Dan itu berjalan bersamaan dengan proses yang sulit. Saya berdoa paket komplit itu tidak saudara tinggalkan. Ada berkat yang ajaib saat saudara menang. Dan ada pengenalan akan Tuhan yang harusnya saudara rasakan, saudara terima, saudara alami di dalam proses the hard way itu. Jangan tunggu sampai masalahnya kadaluarsa. Karena semua masalah ada tanggal kadaluarsanya kok. Gak ada yang kekal di dunia ini termasuk masalah kita. Dan banyak orang hanya menghadapi masalah, tunggu sampai masalahnya kadaluarsa, rugi. Karena saudara gak dapat paket komplit itu. Saudara cuma tunggu sampai masalahnya kadaluarsa, masalahnya selesai, rugi. Saudara gak ngalamin Tuhan, saudara gak terima berkat kemenangan. Tapi kalau saudara jalani itu bersama dengan Tuhan, bukan hanya survive. Banyak orang jalani hidup cuma survive daily, day by day, day by day, day by day. No. Tuhan mau kita menikmati setiap prosesnya bersama dengan Tuhan. Karena saat kita jalani itu, paket komplit itu akan kita terima. Ada berkatnya, agar dapat berkat Tuhan. Dapat berkat janji Tuhan yang luar biasa. Dan agar dapat pengenalan akan Tuhan. Allah El Roy itu, dia kenali luar biasa. Di firman Tuhan ada yang namanya the law of first mention. Hukum pertama kali disebutkan, saat itu pertama kali tercetuskan. Itu bukan niru dari orang lain, tapi itu lahir dari hati yang begitu tergerus dari sangat dalam. Makanya kenapa katakanlah orang-orang yang menciptakan rumus fisika, rumus dunia dan sebagainya. Jadi orang yang pertama menciptakan, kenapa? Karena mereka struggling untuk menemukan itu. Karena itu akan jadi sesuatu yang sangat berkesan dalam hidupnya. Dan saat Hagar itu dia gak meniru orang. Dia gak niru katanya Musa, dia gak niru katanya Adam, katanya Hawa, enggak. Dia jalani itu, dia terima itu, dia nikmati itu. Dia rasakan itu, dia alami itu, tercetuslah Allah El Roy. Karena sebuah pengalaman yang begitu dalam dan kena sampai ke paling dalam. Jangan biarkan paket komplit ini berlalu. Mungkin kau sedang ada dalam proses the hard way. Masih belum terlambat. Cari paket komplit ini. Pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Nikmati artinya Tuhan yang setia. Saat bahkan semua orang meninggalkan kita. Alami artinya Bapa yang menyediakan. Di saat bahkan Bapa kita di dunia gak pernah bisa menyediakan yang kita inginkan dan kita butuhkan. Nikmati pengenalan akan Tuhan. Ku telah mati. Ku telah mati Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. dan semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti Lagi hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Dan jadilah padaku seperti yang kau ingini. saya pernah tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih aku harus ngelewati learning it the hard way? Di umur 10 tahun saya harus kehilangan mama. Papa saya harus masuk ke dalam penjara. Papa saya kena kasus korupsi. Saya pergi ke sekolah, teman-teman tahu. Saya anak narapidana.
Beberapa teman saya berkata, itu baju hasil korupsi ya. Ini tas bagus, hasil korupsi ya. Saya tahu orang-orang memandang saya dengan tatapan mata yang berbeda. Tapi yang saya tahu, ternyata saya lewati itu. Karena Tuhan mau memperkenalkan pada saya. Dialah Bapa yang setia. Dialah Bapa yang tidak pernah meninggalkan saya. Bahkan sekalipun Bapak saya di dunia harus terpaksa meninggalkan saya. Dialah Bapa yang baik. Saya bisa aja membiarkan masalah itu berlalu, lama-lama rasanya sedihnya juga akan hilang kok. Tapi saya memilih di tengah hancurnya saya, di tengah terendahnya lembah terendah dalam hidup saya memilih untuk mencari makna Tuhan. Saya memilih untuk mencari pribadinya. Disitulah dia perkenalkan pribadinya. Dia cuma berkata, aku mau jadi mama buat muda. Aku mau jadi papa buatku. Kau gak perlu khawatir dengan masa depanmu, aku yang jamin. Kenapa Tuhan harus seakan-akan hancurkan pengharapan saya akan masa depan saya? Karena dia mau memperkenalkan Tuhan, pribadinya yang adalah seorang pribadi yang menjamin masa depan seseorang. Dan itu lebih daripada yang saya bisa lakukan. Itu lebih dari yang keluarga saya bisa berikan. Biarkan Tuhan memperkenalkan pribadinya buat setiap kita. Di titik terendahku, boleh ganti. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah Akan hidup di titik terendahku, di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. kau tak menyerah akan hidup di titik terendahku, Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah. Sekali lagi di titik terendahku. di titik terendahku, kau hadir Untuk dan tatapan mata itu masih tatapan mata yang sama yang memandang Petrus di titik terendahnya. titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas Kuasamu tak terduga, terduga jalanmu. kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terduga, tak terbatas Kuasamu, kasih tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di salamu musim hidupku. Dan biar di titik terendah kami Tuhan, kami temukan Allah El Roy. Kami temukan Engkau. Dan biar itu menutup semua rasa pahit dalam hidup kami. Menutup semua luka dalam hidup kami. Menutup semua pertanyaan just in one eye away.
one sight away, satu tatapan matamu. Menutup semua pertanyaan dalam hidup kami Tuhan. Dan biar sungguh kami mengenal Engkau yang tidak terbatas. Kami mengenal Engkau yang tidak pernah terbatas Tuhan. Tak terbatas Kuasamu tak terduga, caramu Kau yang kuandalkan, Kau yang kuandalkan di setiap langkah, tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalanku. Kau yang ku percaya di segala musim, Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim, Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kami ada di dalam hati-Mu Tuhan, dan Kau melihat setiap kami. Kami percayakan janji firman-Mu, dan kami tahu Tuhan segala yang baik itu datang dari Tuhan, dan rancangan-Mu adalah rancangan yang baik. Kami percaya bersama dengan Kau Tuhan, kami bisa melewati semua karena Paskah kebangkitan-Mu adalah kebangkitan bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Saya undang semuanya boleh berdiri bersama-sama. Yesus, Kau Tuhan, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Katakan bersama-sama segala pujian syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan
yang bisa ku balas padamu ya Tuhan. Ku balas kasih-Mu, segala hormat kemuliaan-Mu hanyalah yang bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Engkau Yesus, seumur hidupku. Sekali lagi katakan, segala pujian dan hormat syukur, pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu. Dan Tuhan memimpin kehidupan kami, setiap keluarga, setiap pribadi kami berserah kepada Tuhan kami yang hidup. Yang ku percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil tanahmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau juga pada waktu masuk, diberkati pada waktu keluar. Dan Tuhan juga memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan juga menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala berkat-berkat ini akan mengalir datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari seluruh jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Dengan iman dan percaya kita menerima berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam pimpinan oleh Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin.